BTTH Kaisar Api, episode 205. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sabu, singa raksasa yang menyala-nyala dan kolom darah hantu gelap tiba-tiba meledak bersamaan, dan fluktuasi mengejutkan yang dihasilkan oleh keduanya ternyata menjadi perselisihan untuk sementara waktu. Cepat mundur. Melihat ini, Sujin tak kuasa menahan diri untuk mengaktifkan formasi, menambahkan kekuatan hidup dan matinya sendiri. Ia pun segera menyerah mencari Yanci untuk sementara waktu, dan melindungi semua orang sampai mati. Jika Ventian tidak menggunakan kekuatan petarung abadi bintang 2, saya khawatir akan sangat merepotkan untuk menghadapi dua petarung abadi bintang 1, jadi Sujin juga berencana untuk menyingkirkan kedua orang ini terlebih dahulu, dan perlahan mencari Yanci. Melihat ini, Suanmu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat khawatir, tetapi dia tidak banyak bicara, tetapi semua ini ditonton oleh Rei Museng yang ada di sampingnya. Namun, Ling Mengsheng melirik tatapan kekasihnya, mengikuti tatapannya, dan menemukan bahwa tatapan itu disebabkan oleh Suansin. Ling Mengsheng sangat mempercayai Suan Muking, tetapi pengalaman hidupnya cukup aneh. Ditambah dengan beberapa tindakan Suan Muking sebelumnya, sebuah tebakan berani pun tak terelakkan muncul di hatinya. Hati-hati, Xiaoyan sempat terkejut oleh singa api raksasa yang dibentuk Ventian, tetapi ia tidak menyadari gangguan Mu Yingying. Kemudian, riak api raksasa menyapu ke arah mereka berdua. Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan pertahanannya dan menyerang Mu Yingying. Riak api Yingying pun terhenti. Terima kasih. Lamunan Mu Yingying terbangun oleh kejadian tiba-tiba ini, dan dia segera mengatakan sesuatu kepada Xiaoyan. Ayo kita pergi bertemu dulu. Serangan dari Master Pavilion dan serangan pria berjubah hitam misterius itu mungkin bukan sesuatu yang bisa kita tangani, jadi berhati-hatilah, kata Xiaoyan. Sayangnya, untuk saat ini belum. Tepat setelah Mu Yingying selesai berbicara, gelombang panas yang lebih panas melanda. Begitu suara Mu Yingying terdengar, di wilayah yang diselimuti oleh Burning Heaven, hasilnya perlahan diputuskan. Ventian, kau abadi, matilah orang tua ini. Di alam, jubah hitam peri hantu malam gelap semuanya menunjukkan jejak api panas. Jelas, mereka terluka parah oleh serangan Ventian, tetapi Ventian, di sisi lain, tidak banyak bekas luka. Suansin menyaksikan Ventian menghadapi pukulan sekuat itu dari Dark Knight Ghost Immortal dan tidak terjadi apa-apa. Seketika, jejak amarah muncul di pupil matanya, lalu sosoknya bergerak. Di telapak tangannya, energi hitam menyilaukan seperti hantu diarahkan ke Fen Ye. Serang, ham. Ventian juga merasa tidak enak badan. Singa raksasa yang menyala-nyala dan pilar darah hantu memang berada di level yang sama, tetapi fluktuasi kekuatan yang dihasilkan oleh keduanya membuat Ventian diam-diam menyusut. Api. Ventian tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran ketika melihat aura hantu misterius menyapu dirinya. Ia langsung berteriak, dan kekuatan api yang menyilaukan muncul di medan perang. Bum bum bum, telapak tangan keduanya bersentuhan, tetapi hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka terpisah. Akan tetapi, siapapun yang bermata jeli dapat melihat bahwa Suansin lah yang berada di atas angin. Suansin, kekuatan orang ini terlalu kuat, aku khawatir kita tidak bisa mengatasinya. Kenapa kita tidak melupakan hari ini? Dark Knight Guixian tak kuasa menahan diri untuk berbicara kepada Suansin melalui transmisi suara. Jelas, dia baru saja bertarung melawan Ventian, yang juga membuat Dark Knight Guixian diam-diam takjub dengan kekuatan mengerikan orang ini. Hantu malam gelap abadi, aku tidak ingin kau dipermainkan dengan harga setinggi itu. Bunuh dia untukku. Suansin memperhatikan Ventian menghentikan serangannya. Meskipun dia percaya apa yang dikatakan Dark Knight Guixian, amarahnya. Haha, Suansin, kalau bukan karena aku pemilik pavilion Fenxiang, aku khawatir kau sudah jadi mayat di hadapanku, kata Ventian dari ketinggian di bawah nol, berdiri di lapangan. Jangan menakut-nakuti orang. Suansin dan Ventian saling bermusuhan. Sekarang Ventian diremehkan, ekspresi Suansin menjadi jelek. Dan ketika semua orang menatap ketiga orang di alam itu, Raja Suanling diam-diam memasuki lantai 7 istana bawah tanah. Hei, Suansin, kali ini, sepertinya Tuhan tidak akan membantumu. Setelah Raja Suanling selesai berbicara, ia menyembunyikan auranya, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang sangat jahat, yang tampaknya tidak selaras dengan dunia ini. Aku akan lihat apakah kamu mati kali ini. Legiun Pencinta Naga. Sesaat kemudian, sebuah token emas berukir kata, Pencinta Naga, muncul di telapak tangan Suansin. Kecanduan naga.
Token ini adalah hal baik yang dapat mengalahkan Legiun Pencinta Naga kapan saja. Ternyata itu ada di tanganmu. Tapi jangan khawatir, orang-orang Legiun Kecanduan Naga terlalu jauh dari keluarga kerajaan Xuanling, benda ini tidak berguna. Melihat token emas aneh di tangan Xuanxin, Raja Xuanling ikut tertawa. Ordo Kecanduan Naga. Fentian mengerutkan kening saat melihat ini. Sekarang Su Jin dan yang lainnya sudah sangat lemah. Jika Legiun Kecanduan Naga muncul saat ini, aku khawatir. Saat berikutnya, raut tekad muncul di wajah Fentian, dan dia hendak bergerak untuk melukai Xuanxin, jadi dia segera menemukan Yanqi dan melarikan diri dari sini. Begitu token itu keluar, wajah Xuanxin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan dia tiba-tiba hancur karenanya. Saat token itu dihancurkan, kekuatan yang mengejutkan perlahan terpancar darinya, tetapi bukan itu yang paling dikhawatirkan Fentian. Kekuatan-kekuatan ini berkumpul di depannya, membentuk pusaran raksasa. Sepertinya sesuatu akan segera muncul. Saat ini, seluruh lantai 7 istana bawah tanah menahan napas. Mereka tahu bahwa jika ada pembangkit tenaga listrik yang muncul di keluarga kerajaan Xuanling saat ini, kemungkinan besar mereka akan membalikkan keadaan. Beberapa napas berlalu, pusaran itu perlahan menghilang, dan tidak ada yang lahir. Ada apa? Melihat ini, Xuanxin tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut, lalu seakan teringat sesuatu, mengulurkan telapak tangannya, dan mengeluarkan sebuah token. Sebuah token untuk memanggil Dong Xuan. Sayang sekali Dong Xuan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri di masa-masa awal menjadi Dewa Petarung Bintang 1, berani bernegosiasi denganku, dan dia pun mati. Raja Xuanling tersenyum perlahan, yang menanggapi Xuanxin kembali terdiam. Apa-apaan ini? Xuanxin tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah. Sepertinya kali ini Tuhan tidak membantumu. Jangan khawatir, aku tidak berani membunuhmu sekarang. Saat aku mengundurkan diri sebagai kepala paviliun-paviliun Fenxiang, saat itulah hati nuranimu akan runtuh. Setelah Fentian selesai berbicara, suhu kekuatan api di sekujur tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan kemudian kekuatan yang luar biasa besar tiba-tiba muncul. Hantu malam gelap abadi, selamatkan aku. Saat ini, Xuanxin bisa dikatakan telah jatuh ke dalam situasi di mana lampunya hampir habis dan hanya bisa meminta bantuan. Hei, Dark Knight Ghost Immortal menggelengkan kepalanya perlahan, hendak menyelamatkan Xuanxin, tetapi sosok Su Jin tiba-tiba muncul di kejauhan, dan kemudian menghentikannya. Xuanxin, ini pertama kalinya aku membalaskan dendam muridku, tapi ini bukan yang terakhir. Setelah Fentian selesai berbicara, seluruh kekuatan menyilaukan tercurah ke arah Xuanxin. Crash! Kekuatan api merah menyala di alam semesta, bagaikan seberkas cahaya yang menembus langit dan bumi, menghantam Xuanxin dalam sekejap, lalu membiarkan Xuanxin mempertahankannya, dan akhirnya, ia pun tenggelam di bawah sinar terang itu. Fentian ini juga penakut, bunuh saja dia masih setengah mati. Dan Raja Xuanling, yang bersembunyi di kegelapan, perlahan mengeluarkan aura jahat di tubuhnya. Bum bum bum, serangan Fentian mengenai Xuanxin tanpa ampun, dan Dark Knight Ghost Immortal juga dihentikan sementara oleh Su Jin dan kelompoknya, lalu dia tidak bisa mengeluarkannya. Puff! Dengan suara keras, sinar serangan Fentian menghilang, dan Xuanxin yang sebelumnya tampak sombong kini melayang langsung dari udara, seperti anjing mati, dan melayang menuju tanah. Namun, setelah mengamati lebih dekat, ia tahu bahwa tangan kiri Xuanxin benar-benar menghilang saat ini. Dan di pupil itu, terpancar kemarahan dan rasa sakit yang luar biasa, bahkan seluruh tubuhnya berlumuran darah, jelas menderita luka yang sangat parah. Bang bang bang, Xuanxin langsung jatuh ke tanah, dan tak dapat menahan diri untuk tidak menimbulkan semburan debu. Seluruh tubuhnya sekarat, tetapi dia jelas masih bernapas. Tangan kiri Xuanxin ini jelas hancur oleh serangan Fentian tadi. Dan jika bukan karena pertimbangan keluarga kerajaan Xuanling dan paviliun Fenxiang, Fentian baru saja menahan diri, saya khawatir Xuanxin ini akan sepenuhnya tumbang akibat pukulan itu. Bajingan, Xuanxin ini sangat waspada, bagaimana mungkin ada begitu banyak kesalahan. Legiun Pencinta Naga dan Dong Xuan, mereka adalah dua kekuatan terkuat saat ini. Bagaimana mungkin mereka tidak berada di bawah komando Xuanxin karena suatu alasan? Dan kerjasamaku hanya dengan Xuanxin. Sekarang Xuanxin terluka, aku khawatir statusnya di keluarga kerajaan Xuanling akan sangat berkurang. Mungkinkah ada hubungannya dengan orang itu? Setelah beberapa saat, Dark Knight Guixian tiba-tiba teringat pada orang yang sering datang ke lantai 7 istana bawah tanah, Guru Nasional Wenzi. Namun, saat ini, Xuanxin sedang terluka parah, jelas hal-hal ini tidak penting. Pergi dulu. Dengan cedera serius Xuanxin, Dark Knight Ghost Immortal layak menjadi orang yang tegas.
Melihat cedera Xuanxin, ia tidak ragu atau memikirkan hal lain. Dengan gemetar, ia langsung masuk dan menghilang di lantai 7 istana bawah tanah. Mau lari. Melihat ini, Su Jin tak kuasa menahan diri untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghentikan hantu malam kegelapan, namun hantu malam kegelapan begitu kuat hingga ia langsung kabur. Hantu malam gelap, bajingan kau, dan Fentian. Pada saat ini, Xuanxin dengan paksa menahan rasa sakit dari lengannya yang berubah menjadi bubuk tepat di bawah serangan Fentian, dan seluruh tubuhnya terluka parah. Ayo pergi. Fentian tak kuasa menahan cibiran ketika melihat kemunculan Xuanxin. Ia tak berhenti di situ, ia meninggalkan wilayah kekuasaannya, lalu menuju patung perak di Sungai Kering. Tuan Pavilion, biarkan saja dia lari seperti itu. Orang ini adalah salah satu pihak yang terlibat dalam insiden itu. Su Jin tidak dapat menahan diri untuk berkata ketika dia melihat ini. Apa yang kamu inginkan? Membunuhnya, lalu menyebabkan perang antara dua sekte super. Fen Xiang mengerutkan kening. Jelas, suasana hatinya sedang sangat buruk saat ini. Tetapi sebagai pemilik pavilion Fen Xiang, ia harus mempertimbangkan hal-hal lain. Su Jin menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Ayo pergi, selamatkan Yanqi dulu, lalu langsung pergi dari sini. Xuanxin ini tidak boleh dibunuh, kalau tidak, keluarga kerajaan Xuanling akan menggunakan ini sebagai alasan. Dan pria berjubah hitam tadi adalah salah satu dari 3 hantu abadi. Hantu abadi itu memasuki Xuan Sansan. Ini peristiwa besar. Aku perkirakan pertempuran dengan Xuan Santian kita juga akan dimulai. Setelah Fentian selesai berbicara, ia muncul dalam sekejap di atas patung perak itu. Ketika Su Jin yang lain melihat ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk mengikutinya. Baru pada saat inilah ekspresi tegang di wajah Xuan Muking perlahan mereda. Apakah kamu akan melakukan sesuatu? Kumpulkan kekuatanmu dan aku, dan miliki keyakinan lebih dari 90% untuk menjaga orang-orang ini. Pada saat ini, kekuatan sumber utusan iblis darah, yang bersembunyi di tempat gelap, tiba-tiba membuka mulutnya. Tak perlu, saya ingin memasang tali pancing panjang dan menangkap ikan besar. Yanqi, aku yang memberikannya pada mereka. Aku yakin dia akan membawakanku lebih banyak hal berharga di masa depan. Raja Xuanling tertawa aneh setelah selesai berbicara. Orang ini benar-benar gila. Mendengar kata-kata itu, kekuatan sumber Gorevin pun menjadi tenang. Dia secara alami tahu arti di balik kata-kata Raja Xuanling. Di dalam tubuh Yanqi, sepertinya ada sesuatu yang ditanam oleh Raja Xuanling. Benda itu, bahkan pembangkit tenaga Dosian bintang 2 sekalipun, akan sangat sulit ditemukan, tetapi begitu meletus, ia sama sekali tidak terlihat. Manusia bisa menjadi musuh. Keanehan. Lantai 7 istana bawah tanah sepertinya terlalu sederhana. Melihat Dark Knight Ghost Immortal dan Xuanxin Fighting Immortals, satu terluka dan satu melarikan diri, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Masuk akal jika ketatnya istana bawah tanah ini adalah rumah harta karun keluarga kerajaan Xuanling, bagaimana mungkin penjaganya begitu sedikit? Bang bang bang. Saat berikutnya, energi emas iblis darah di dada Xiao Yan tiba-tiba mengamuk, menyebabkan tubuh Xiao Yan dipenuhi energi yang menyesakkan. Apa kau baik-baik saja? Pikiranmu Ying-Ying tertuju pada kakaknya, tapi dia merasakan aura di tubuh Xiao Yan, tapi matanya yang indah berkilat jijik. Seng Yan adalah musuh alami bagi ras jahat asing, jadi Seng Yan juga sangat peka terhadap aura ras jahat asing. Dong dong dong. Xiao Yan merasakan energi emas iblis darah yang selalu tenang sedang mengamuk, dan dia tidak mengerti mengapa, tetapi ada banyak orang kuat dari pavilion dupa terbakar mereka di sini, dan Xiao Yan tidak berani mengungkap hal ini, lalu dia memukulkan jari-jarinya ke dadanya, untuk sementara menekan energi emas iblis darah. Hal yang tampaknya sederhana ini menyedot banyak energi Xiao Yan, jadi dia menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, melihat wajah Xiao Yan yang agak muram, Mu Ying-Ying tersenyum tipis. Jelas, dia tidak menyadari aura jahat yang tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan barusan. Namun, kepercayaannya pada Xiao Yan sama sekali tidak berkurang. Patung ini memang pendiri keluarga kerajaan Xuanling. Tapi setelah disegel oleh pupil Medusa yang membatu selama bertahun-tahun, aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Setelah Fentian selesai berbicara, matanya tertuju pada ruang di atas patung itu. Di atas patung itu ada ruang yang agak aneh, sedikit runtuh, membuat orang merasa sangat berat. Master Pavilion, berdasarkan penyelidikan kami barusan, aura Yanqi seharusnya ada di sini, kata Su Jin. Di sini, ini memang agak aneh, dan tidak heran kalian tidak bisa membukanya. Setelah Fentian selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa. Master Pavilion, bahkan kau pun tak bisa berbuat apa-apa tentang hal ini.
Apa yang harus kulakukan sekarang? Saat itu, orang-orang yang berdiri di atas patung perak itu, menatap kehampaan di mana bahkan Ventian pun tak berdaya, tak kuasa menahan diri untuk berkata. Saya tidak punya cara, tentu saja ada orang yang punya cara. Aku bilang iya, Xiaoyan, murid istana manusia. Setelah Ventian selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah sebuah batu di sungai kering di bawah. Dan saat Burning Incense berbicara seperti ini, terjadi sedikit gerakan di belakang batu itu, dan tak lama kemudian, dua sosok muncul seketika. Hehe, Master Pavilion, semua wakil Master Aula, Tetua Su, aku punya solusi untuk metode pemblokir mata ini. Xiaoyan langsung membawa Mu Yingying dan menyapu ke atas, lalu menghampiri kerumunan dan berkata sambil menyeringai. Xiaoyan, ketika Su Jin melihat dua sosok di depannya, rahangnya hampir terjatuh. Kalian berdua, kenapa kalian ada di sini? Aku tidak menyegel lantai 3 istana bawah tanah, bagaimana kau bisa membalasnya? Su Jin terkejut. Hei, formasi itu berhasil kubobol. Xiaoyan tak kuasa menahan senyum mendengar hal itu. Retak, anak baik. Mendengar ini, Su Jin tersenyum perlahan, tetapi ia tahu bahwa formasi itu sangat kuat bagi Xiaoyan. Jika Xiaoyan berhasil memecahkannya, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan spiritual orang ini dan pencapaiannya sebagai seorang master formasi pertempuran. Tingkat kemajuannya pun meningkat. Apa kau tidak tahu betapa berbahayanya di sini? Su Jin tak kuasa menahan diri untuk mengumpat ketika melihat Xiaoyan dan Mu Yingying. Meskipun mereka dimarahi, Xiaoyan dan Mu Yingying sama-sama merasakan banyak kehangatan dari kata-kata Su Jin. Lupakan saja, karena semua orang sudah di sini, mari kita selesaikan urusan kita dulu. Ventian tersenyum perlahan. Biarkan aku datang. Segel yang menyegel kekosongan ini pastilah kekuatan jiwa yang dahsyat, jadi Tetua Su dan para senior tak berdaya. Xiaoyan menatap para senior di pavilion dupa terbakar di depannya, lalu berkata dengan rendah hati. Dan para petinggi Burning Incense Pavilion mengangguk pelan saat mendengar kata-kata itu. Keanehan kekuatan jiwa, bagi mereka yang tidak fokus dalam mengolah kekuatan jiwa, itu sama saja dengan wanita ahli yang tidak bisa memasak kalau tidak ada nasi. Baiklah, dasar bocah bau. Ayo kita mulai, tegur Mu Suzy sambil tersenyum ketika mendengar ini. Hei, bagus. Xiaoyan mendengar kata-kata itu tanpa ragu, dan duduk bersila tepat di atas patung perak itu, sementara pupil mata Mu Yingying mengecil, menatap kehampaan di atas kepala semua orang. Menurut apa yang dikatakan Xiaoyan, orang yang disegel di sini juga memiliki api suci, tetapi orang itu bernama Yanqi, tetapi saudaranya tidak bernama Yanqi. Namun, saat ini, ada aura yang sangat familiar datang dari kehampaan, yang membuat Mu Yingying menantikannya. Itu adalah aura kakaknya sendiri. Bum bum bum. Pada saat ini, kekuatan jiwa besar Xiaoyan langsung dirangsang olehnya, lalu perlahan terkumpul di tangannya. Keluarlah untukku. Xiaoyan menatap tajam ke arah kekosongan yang telah runtuh, lalu dengusan dingin keluar dari sudut mulutnya. Brak. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwa tak terlihat yang menyilaukan di tangannya bagaikan seberkas cahaya menyilaukan di kegelapan, memancarkan cahaya menyilaukan tepat di atas kepala patung itu. Dalam beberapa tarikan napas, kekuatan jiwa Xiaoyan benar-benar dicegat oleh kehampaan, yang mana sangat misterius. Kekuatan jiwa. Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Namun, dengan Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar, kekosongan itu perlahan tak mampu lagi menahannya. Kekosongan itu pun hancur berkeping-keping, lalu menampakkan wujud aslinya. Di atas kepala patung perak itu berdirilah Ventian dan rombongannya, dan di atas kepala semua orang, seiring kekuatan jiwa Xiaoyan menghilang, sebuah pemandangan yang cukup mengejutkan perlahan muncul. Yang menarik perhatian semua orang adalah sosok yang terkurung oleh kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Di atas sosok itu, ia tampak sangat berantakan, bahkan seluruh tubuhnya dipenuhi bau busuk. Akan tetapi, di sekitar sosok itu, muncul aura hantu yang anehnya suram dan menusuk. Dan sosok itu tertusuk seluruh tubuhnya oleh rantai besar yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi dengan runi hitam misterius. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ini, Ventian merasakan hantu misterius itu untuk pertama kalinya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Rao, berkat kekuatan bertarung bintang 2 yang bermartabat, tak dapat dipungkiri ia terkejut saat melihat ini. Pengekangan yang mengerikan ini, apalagi bagi orang lain, bahkan dirinya sendiri, sangatlah berduri. Yaitu, Yanqi. Xiaoyan menghilangkan kekuatan jiwanya, lalu melangkah ke dalam kehampaan tak jauh dari bayangan hitam itu, menatap tajam. Kuek-kuek, tepat ketika Xiaoyan menakuti sosok tak manusiawi di depannya, gelombang yang sangat aneh tiba-tiba keluar dari tubuhnya.
Apa yang terjadi? Xiao Yan langsung merasakan fluktuasi misterius ini, dan segera mulai menyelidiki, tetapi hasil penyelidikannya mengejutkan Xiao Yan. Sumber keresahan itu sebenarnya adalah benih jiwa api suci yang diperoleh Xiao Yan sejak kompetisi menjarah poin. Terlebih lagi, Xiao Yan jelas ingat bahwa pamannya, Raja Naga Emas, telah berkata bahwa spesies jiwa api suci ini jelas menyala-nyala. Kegelisahan benih jiwa api suci tidak bisa sia-sia, tetapi prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan Yanqi, jadi sudah terlambat untuk memikirkannya. Lakukan. Melihat ini, Ling Mengsheng tak kuasa menahan rona merah di pupil matanya. Yanqi adalah penyelamatnya di awal, tetapi sekarang ia begitu tersiksa dan langsung menjadi marah. Sabu-sabu, suara Ling Mengsheng baru saja jatuh, dan tiba-tiba sosoknya bergerak menuju kehampaan di atas kerumunan. Tidak bagus, ini pasti aneh. Mengsheng, cepat kembali. Sesaat kemudian, pupil mata Ventian yang merenung mengecil, lalu berseru. Ruang di sekitar Yanqi yang terikat memiliki energi hantu yang aneh, jadi itu pasti tidak mudah. Bum bum bum. Namun, Ling Mengsheng hanya berjarak kurang dari 100 meter dari tempat Yanqi terikat. Dalam sekejap, Ling Mengsheng sudah sampai di hadapan Yanqi. Lalu dia berkata dengan lembut, "Saudara Yan, kamu sedang menderita. Kami di sini untuk menyelamatkanmu." Setelah Ling Mengsheng selesai berbicara, mengabaikan kata-kata Ventian, dia langsung mengaktifkan kekuatan hidup dan matinya sendiri, dan kemudian perlahan-lahan menyerbu kehampaan yang sangat gelap, mencoba menyelamatkan Yanqi. "Jangan, cepat-cepat," dan lelaki yang terikat rantai tak terhitung jumlahnya itu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan suara yang sangat berat. Krek, tepat saat pria itu berbicara, sebuah rantai hitam yang sangat gelap tiba-tiba meledak dari kehampaan yang aneh. Di atas rantai hitam itu, terdapat banyak sekali arwah yang penuh dendam, sangat menakutkan dan dingin, tiba-tiba menghadapi arwah yang diserang Mengsheng dan pergi. Gawat, melihat ini, Reimu Seng baru saja hendak kabur ketika rantai suram itu tiba-tiba muncul di hadapannya, dan di saat berikutnya, rantai itu siap menembus dada Reimu Seng. Ling Mengsheng tidak ragu sedikit pun, jika dia terkena rantai ini, aku takut. Tidak mati juga berarti terluka parah. Jangan. Melihat ini, pupil Suanmu langsung memerah, lalu kecepatannya meroket. Dia tahu jika rantai misterius itu mengenai Reimu, aku khawatir dia akan langsung terbunuh. Kembalilah. Zhu Jin mendengus dingin, langsung menahan Wu Anmuking. Pada saat yang sama, Ventian itu juga melambaikan tangannya, dan tiba-tiba kekuatan abadi yang bersifat api tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan besar, mencoba menyelamatkan Ling Mengsheng. Boom! Rantai misterius itu hendak mengenai Ling Mengsheng, tetapi setelah diselamatkan oleh Ventian, ia langsung melesat ke udara. Namun, dengan kepergian Ling Mengsheng, kehampaan kembali tenang. Master Pavilion, aku. Telapak tangan Dosian langsung mengirim Ling Mengsheng kembali ke kerumunan, lalu Ling Mengsheng berkata dengan sedikit rasa bersalah. Itu bukan salahmu, hanya saja aku tidak memikirkannya. Yanqi yang mengikat ini sebenarnya adalah segel yang dimakan hantu. Setelah Ventian selesai berbicara, ekspresi bermartabat muncul di wajahnya. Di sisi lain, Mu Yingying terkejut pada saat ini, matanya sulit digerakkan, dan dia menatap pria misterius di kehampaan tidak jauh darinya. Kakak, anjing laut dimakan hantu. Apa itu? Xiao Yan juga kembali ke kerumunan dari kehampaan saat ini, dan berkata sedikit. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, mata orang lain juga menatap Ventian, jelas mereka juga tidak tahu tentang segel ini. Anjing laut yang dimakan hantu, ini adalah metode penyegelan yang sangat cerdik di dunia hantu. Kemampuan menahan segel ini sangat tirani. Jika aku tertangkap, bahkan aku pun tak bisa lepas, dan itu tak hanya menahan semangat juang, tetapi juga kekuatan jiwa dan bahkan kekuatan spiritual, sehingga menjadi tubuh yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Suara Ventian terdengar lembut di mulut semua orang, tetapi dingin dalam suaranya mengalir ke hati semua orang. Apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Ketika Ling Mengsheng mendengar ini, pupil matanya tak dapat menahan diri untuk tidak bersinar dengan sedikit kegilaan. Kalau memang tidak ada jalan keluarnya, bagaimana mungkin aku berkata bahwa aku mati-matian berusaha menyelamatkan Yanqi? Melihat pemandangan ini, Suan Muking pun tak kuasa menahan perasaan tak berdaya, namun itu tidak menghentikan Ling Mengsheng, karena yang disukai Suan Muking adalah Ling Mengsheng. Pasti ada jalan, tapi api suci dan kekuatan jiwa dibutuhkan. Setelah Ventian selesai berbicara, matanya tiba-tiba menatap Xiao Yan. Jelas, di antara kerumunan di sini, hanya Xiao Yan yang cocok. Tuan Pavilion, tenang saja, murid ini terikat oleh tugasnya. Melihat ini, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Anak baik, kalau kali ini berhasil, setelah kamu pulang nanti,
kalau ada permintaan, sampaikan saja. Fen Xiang tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata itu. Apakah harta karun istana langit dan bumi kedua sudah cukup? Xiaoyan menyeringai ketika mendengar ini. Ya, tidak masalah, kata Fen Tian langsung. Anak ini serakah. Namun, aku menyukainya. Mu Suzi tidak bisa menahan tawa ketika mendengarnya. Harta karun dari toko istana langit dan bumi kedua, meskipun tidak sekuat istana manusia, juga merupakan harta karun yang langka. Sekarang Fen Tian setuju, niscaya harta karun itu akan membuat orang kuat istana langit dan bumi kedua merasa kesakitan, tetapi demi menyelamatkan Yanqi, sulit untuk mengatakan apapun. Si kecil ini, ketika King Lao, wakil kepala istana surgawi, dan Ling Mengsheng, kepala istana bumi, mendengar kata-kata itu, kelopak mata mereka tak bisa menahan diri untuk berkedut beberapa kali. Xiaoyan ini telah mempelajari cara menggerakkan penguasa langit yang hampir tak seorang pun di aula manusia pernah pelajari, jadi dia juga punya keterampilan bertarung untuk memata-matai aula kedua surga dan bumi mereka, maka dia tak dapat menahan perasaan sedikit. Ayo kita lakukan, kalau tidak, akan sangat merepotkan jika para ahli lain dari keluarga kerajaan Xuanling datang. Xiaoyan tampaknya tidak merasakan ketidaksenangan kepala istana dari istana langit dan bumi kedua. Setelah beberapa saat, ia perlahan menatap kehampaan di atas kepalanya dan berkata, "Ya, Su Jin, kau bertanggung jawab untuk melindungi mereka dengan waspada." Fen Tian mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi ia sedikit terkejut. Jelas, ketajaman Xiaoyan begitu tajam. "Aku ikut denganmu." Tepat ketika Xiaoyan dan Fen Tian bersiap untuk bergerak, Mu Yingying, yang diam di samping, tiba-tiba angkat bicara. Lalu, Xiaoyan ketakutan mendengar suara Mu Yingying. Xiaoyan pernah bertanya pada Mu Yingying sebelumnya, apakah Yanqi ini adalah saudaranya, tetapi Mu Yingying menyangkalnya, jadi sejak dia datang ke lantai 7 istana bawah tanah, Xiaoyan sangat waspada terhadap Mu Yingying, lagi pula, jika itu adalah saudara Mu Yingying. Tidak ada saudara laki-laki di lantai 7 istana bawah tanah, pukulan semacam itu mungkin akan sedikit menyedihkan baginya. Ayo pergi, aura gadis ini sepertinya ada hubungannya dengan Yanqi. Fen Tian mendengar kata-kata itu, dan rupanya juga menemukan kekuatan api suci dalam diri Mu Yingying. Ayo pergi. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ruang di sini terasa sangat aneh. Xiaoyan dan ketiganya tiba di kehampaan yang mengikat Yanqi, tepat di luar jangkauan serangan rantai, lalu Fen Tian berbicara perlahan. Namun, untuk berjaga-jaga, Fen Tian menggunakan kekuatan bertarungnya untuk melindungi Xiaoyan dan Mu Yingying. Lagi pula, kedua orang ini adalah tulang punggung paviliun Fen Xiang saat ini. Jika terjadi sesuatu, saya khawatir pemilik paviliun ini juga yang harus disalahkan. Ruang di sini sepertinya berbeda dengan ruang di lantai 7 istana bawah tanah. Persepsi jiwa Xiaoyan yang luas juga menemukan perbedaan dalam kekosongan ki hitam ini, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Inilah keistimewaan segel tersebut. Kalian berdua mundur sedikit. Saat aku membuka segelnya, kalian akan menuangkan api suci dan kekuatan jiwa ke dalamnya. Sekarang, tanpa dukungan dari Dark Knight Ghost Immortal, kekuatan segel ini akan sangat berkurang, kata Fen Tian serius, pupil matanya yang gelap menatap kehampaan hitam. Ya, Xiaoyan dan Mu Yingying saling berpandangan dan langsung berbicara. Bum bum bum, membakar dunia sesaat, langsung mengaktifkan kekuatan api abadi di sekujur tubuhnya, lalu berkumpul langsung menuju kehampaan di depannya. Bang bang bang, kekuatan api baru saja menyentuh kehampaan, dan tiba-tiba kekuatan tolak yang sangat dahsyat meletus dari kehampaan. Cok-cok, tak lama kemudian, semburan rantai hitam pekat muncul dari kehampaan dengan cahaya dingin yang mencengangkan, mencoba menghalau serangan Fen Tian. Sekarang, teriak Fen Tian keras, lalu menatap Xiaoyan dan Mu Yingying. Xiaoyan dan Mu Yingying saling berpandangan, lalu kekuatan api suci kaki dan kekuatan api suci biru tiba-tiba meledak, langsung mengalir ke rantai dan api gelap yang terhenti di kehampaan di depan mereka. Crash! Dengan suntikan dua kekuatan api suci yang begitu besar, pria di kehampaan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan berkata pelan, "Yingying." Namun, suaranya sangat lemah dan tidak seorang pun mendengarnya. Kekuatan jiwa, amarah Huang Quan, hancurkan untukku. Xiaoyan menyaksikan rantai hitam pekat itu perlahan-lahan terkunci oleh intersepsi dua api suci raksasa, lalu tersenyum perlahan, lalu kekuatan jiwa yang menyilaukan di tubuhnya tercurah. Saat berikutnya, di bawah tekanan dahsyat dari dua api suci dan serangan jiwa, rantai gelap itu mundur, dan kemudian kekosongan itu pun hancur seketika. Berhasil. Melihat ini, Fen Tian tersenyum. Blop, dengan hilangnya segel,
Rantai gelap pada pria yang terikat oleh cangkir itu perlahan hancur dan menghilang, tetapi jeritan perlahan bergema melalui kehampaan dari pria itu. Kakak, sebelum Ventian sempat bergerak, Mu Yingying langsung menyerang pria itu. Tak peduli betapa cerobohnya pria itu, melihat bekas luka mengerikan di tubuh pria itu, ada semburat merah di matanya yang indah, seolah-olah air mata akan menetes. Hei, Yingying, kita tidak akan menangis, kakak baik-baik saja. Pria itu memaksakan senyum yang tampak sangat tidak wajar, lalu berkata kepada Mu Yingying. Wow, kakak, kemana saja kau selama ini? Sulit sekali bagiku untuk menemukanmu. Saat itu, air mata Mu Yingying mengalir deras seperti bendungan yang jebol. Di sisi lain, Xiao Yan, termasuk kelompok di bawah, menjadi tertegun, tetapi ini bukan saatnya untuk bertanya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Douxian, ada orang di sini, ayo pergi. Tapi tak lama kemudian, Ventian tiba-tiba berbicara. Setelah Ventian selesai berbicara, sekujur tubuh Su Jin memancarkan cahaya perak, yang jelas merupakan formasi teleportasi dari jarak jauh. Kemudian, semua orang langsung tenggelam dalam formasi tersebut dan menghilang di lantai 7 istana bawah tanah. Namun, ketika semua orang pergi bersama Yan Qi, di belakang Yan Qi itu, noda darah berdarah yang tidak disadari semua orang sedikit meredup. Noda darah itu tampaknya sama dengan energi emas iblis darah pada Xiao Yan, dan bahkan lebih kuat daripada yang ada pada Xiao Yan. Guru, dengan suara nyaring, Su Jin langsung mengaktifkan formasi teleportasi ruang angkasa, dan langsung memindahkan rombongan kembali ke paviliun Fenxiang. Rencana perjalanan ini dianggap sebagai akhir yang sempurna, meskipun ia tidak tahu mengapa para anggota kuat keluarga kerajaan Xuanling tidak menghentikannya. Su Jin layak menjadi master formasi pertempuran pertama Xuan Tianshan, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, dia membawa semua orang kembali ke paviliun dupa terbakar. Ruang pertemuan tertinggi di Burning Incense Pavilion. Semua orang baru saja meninggalkan lantai 7 istana bawah tanah dan muncul di sini, dan perasaan pulang perlahan terdengar dari hati mereka. Tetapi saat ini, tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang mempunyai ide untuk pergi, dan kemarahan di ruang konferensi ini sangatlah salah. Xiao Yan berdiri di sisi lain Mu Yingying, menyaksikan Mu Yingying memeluk Yan Qi sambil menangis. Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Sementara yang lain terkejut pada awalnya, mereka kini samar-samar menebak sesuatu. Biarkan mereka berdua diam sejenak, Ventian meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan dan langsung berkata. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka pun meninggalkan ruang konferensi dengan sangat bijaksana. Di ruang konferensi, hanya Mu Yingying dan Yan Qi yang tersisa. Kakak, Mu Yingying masih terisak. Yingying, jangan menangis. Apa ada yang menindasmu? Katakan saja, aku akan menghajarnya untukmu. Ketika tubuh Yan Qi kembali, Ventian telah menyuntikkan sedikit kekuatan tempur ke dalam dirinya, jadi dia enggan untuk memulihkan sebagian. Tidak. Mu Yingying menatap pria di depannya, tetapi hatinya tiba-tiba menjadi tenang, dan rasa aman perlahan-lahan lahir, tetapi dia tanpa sadar melirik Xiao Yan yang menghilang, seolah-olah di dalam hatinya ada beberapa ide lain. Dengan menghilangnya semua orang, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu bersatu kembali setelah sekian lama berpisah, dan tentu saja tidak dapat dihindari bahwa mereka akan saling menyapa setelah beberapa saat. Master Pavilion, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Xiao Yan mengikuti Ventian dan masih tidak bisa menahan diri untuk berkata. Kali ini, kaulah satu-satunya pahlawan yang menyelamatkan Yan Qi. Tak masalah jika kau mengatakan apapun, kata Ventian dengan senyum santai dan bebas. Entah kenapa, tapi aku selalu merasa aura di tubuh Yan Qi tidak normal. Kuharap Master Pavilion bisa memeriksanya dengan saksama. Karena perubahan benih jiwa api suci sebelumnya, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Baiklah, aku ingat masalah ini. Ventian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Karena semuanya baik-baik saja, maka murid itu akan turun terlebih dahulu. Mengenai hal-hal di aula kedua langit dan bumi. Hehehe, di akhir kalimat, Xiao Yan tidak lupa berkata, hahaha, benda itu di luar kendaliku. Kau bisa berdiskusi dengan orang-orang tua dari aula langit dan bumi kedua untuk melihat apakah mereka akan mengeluarkannya. Ventian tersenyum aneh, lalu menghilang seketika. Brengsek, Xiao Yan melihat Ventian sudah berjanji dengan begitu mudahnya sebelumnya, tapi sekarang dia menghindar, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Hei, ayo kita kembali dulu untuk mengkonsolidasikan kekuatan kita. Penampilan barusan sepertinya menunjukkan tanda-tanda samar bahwa kita akan menembus Kaisar Do Bintang 7. Setelah berbicara, Xiao Yan segera pergi. Saat ini, di lantai 7 istana bawah tanah. Semoga Yan Qi ini tidak mengecewakan kita.
Setelah Ventian dan rombongannya pergi, Raja Xuanling, yang bersembunyi di kegelapan, tak kuasa menahan diri untuk berkata pelan. Namun, mata Raja Xuanling tertuju pada Xuanxin, dan tentu saja ia tidak menyadarinya. Saat tiba, beberapa embusan napas besar datang ke arah mereka. Guru, orang-orang ini akhirnya pergi. Lagi pula, lukanya kali ini serius, aku khawatir aku harus mengasingkan diri. Entahlah, bajingan itu yang membocorkan berita itu, dan Dongxuan serta Legiun Pencinta Naga tidak mendengarkan perintah mereka. Aku benar-benar tidak habis pikir. Dan hantu malam gelap juga lolos, dan Yanqi diselamatkan oleh paviliun Fenxiang lagi. Xuanxin, yang terbaring di tanah dengan napas yang sangat lemah, berbicara sedikit. Namun, saya sangat tertekan. Kali ini, saya sudah sepenuhnya siap, dan bahkan dengan pengorbanan yang sangat besar, saya memindahkan hantu-hantu malam yang gelap langsung dari dunia hantu melalui beberapa orang tak dikenal. Meski begitu, tetap saja gagal. Batuk. Setelah batuk hebat, Xuanxin dengan enggan bangkit. Ayahanda, ada apa denganmu? Tak lama kemudian, Raja Xuanling keluar dari kegelapan, lalu berlari untuk mendukung Xuanxin. Murid-muridnya dipenuhi kekhawatiran. Kamu datang tepat waktu. Kali ini, dendam antara Burning Incense Pavilion dan kami sudah lama tak terhapuskan. Dalam kompetisi sekte dalam waktu dekat, dengan cara apapun, bunuhlah murid-murid Pavilion Fenxiang untuk membalas dendam kali ini. Xuanxin dengan paksa menekan luka di tubuhnya, lalu berbicara sedikit. Jadi begitu, tapi kenapa Yanqi menghilang? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa begitu tragis? Raja Xuanling melihat sekeliling, melihat ke lantai 7 istana bawah tanah yang berantakan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Yanqi, lelaki tua dari Ventian mendapat kabar dari sumber yang tidak diketahui. Kali ini dia membawa banyak orang kuat dari Pavilion Fenxiang dan menyelamatkannya, kata Xuanxin sambil berbicara pelan. Ayah itu, lukamu. Saat berikutnya, Raja Xuanling perlahan berbicara tentang lukanya. Cedera saya baik-baik saja, saya hanya perlu istirahat. Xuanxin melirik Raja Xuanling lalu berbicara. Hal-hal tentang patung leluhur, kata Raja Xuanling. Jika bukan karena rahasia ini, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Rahasia benda ini, aku khawatir aku belum memecahkannya setelah bertahun-tahun menelitinya. Aku khawatir aku akan mengingkari janjiku padamu saat itu. Xuanxin tidak menyadari niat membunuh yang terpancar di mata Raja Xuanling untuk beberapa saat, dan berbicara pelan. Kalau begitu, percuma saja aku menahanmu. Ayahandaku yang terkasih, kau boleh mati. Detik berikutnya, Raja Xuanling dipenuhi gejolak darah yang teramat dalam, lalu menatap Xuanxin, dan berkata dengan mengerikan, di telapak tangannya, sebuah gelombang yang cukup kuat untuk membunuh orang yang terluka parah. Di bawah aura jahat Xuanxin sedikit muncul. Ras jahat ekstrateritorial, anak pemberontak, kau benar-benar berkolusi dengan klan jahat dari luar wilayah. Tidak sopan. Melihat ini, Xuanxin berteriak keras, tetapi ki dan darah di tubuhnya berjatuhan, jelas akibat pertempuran itu terlalu serius. Apa gunanya bicara begitu banyak? Ketika kamu turun tahta, kamu menyerahkan seluruh kekuasaan keluarga kerajaan Xuanling kepadaku. Maka, tidak akan ada yang namanya hari ini. Jangan khawatir, setelah kau mati, aku akan mengambil alih keluarga kerajaan Xuanling. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, kekuatan jahat di tubuhnya melonjak, dan ia langsung menelan Xuanxin, yang masih berusaha melawan. Meskipun Xuanxin sudah lama tahu bahwa Raja Xuanling punya niat jahat, dia tidak menyangka kalau Raja Xuanling akan berkolusi dengan suku jahat di luar kerajaan, dan kemudian jatuh ke tangan Raja Xuanling yang meminjam kekuatan suku jahat dari luar kerajaan. Gulu-gulu, Raja Xuanling menelan seluruh tubuh Xuanxin, dan kemudian auranya benar-benar meroket. Raja Xuanling ini benar-benar gila. Kalau kau melahap kekuatan orang lain seperti ini, aku khawatir pada akhirnya kau tak akan bisa menahannya. Jejak iblis darah yang tersembunyi di tubuh Raja Xuanling membuat kekuatan sumber langsung keluar dari tubuhnya, lalu ia pun membuka mulutnya. Praktik dan metode semacam ini yang secara langsung melahap kekuatan orang lain sangatlah langka, bahkan bagi para Gorevin. Hahaha, mulai sekarang, aku, Raja Xuanling, juga seorang petarung abadi sejati. Tak lama kemudian, lantai 7 istana bawah tanah tiba-tiba dipenuhi warna darah yang sangat aneh, dan kemudian pupil Raja Xuanling dipenuhi darah yang tidak normal. Napasnya tiba-tiba meledak. Raja Xuanling, aku, klan Medusa, datang untuk membalas dendam. Tepat saat Raja Xuanling tertawa, cahaya warna-warni menyambar tepat dari kejauhan, dan sebuah bayangan dengan aura yang mengejutkan perlahan melambat. Bicaralah perlahan.